Perkenalkan, nama saya Nizma Salma dengan NIM 2203327. Saat ini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang destinasi wisata Indonesia saat ini. Indonesia merupakan salah satu tujuan wisata favorit di internasional, terutama karena keindahan alamnya, budayanya, juga keramah tamahannya. Beberapa destinasi seperti Bali dikenal dengan pantai-pantainya yang indah, budaya Bali yang kaya, serta keramah tamahannya penduduk lokal seperti Ubud, Seminyak, Canggu, dan beberapa lokasi populer di Bali. Yogyakarta dikenal dengan sebagai pusat budaya Jawa dan memiliki objek wisata seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Komodo Island, pulau ini terkenal dengan komodo, reptil terbesar di dunia, serta pantai-pantai yang indah seperti Pink Beach. Raja Ampat, salah satu destinasi selam terbaik di dunia dengan keanekaragaman biota laut yang luar biasa. Lombok dan Gili Island menawarkan pantai-pantai yang indah dan lebih tenang dibanding Bali. Kalimantan, Taman Nasional Tanjung Puting adalah salah satu atraksi di mana pengunjung dapat melihat orangutan. Juga Sumatera memiliki keanekaragaman fauna seperti orangutan di Bukit Lawang, juga keindahan Danau Toba. Jadi, masalah apa aja sih yang lagi terjadi dalam sektor industri pariwisata di Indonesia? Jadi, yang pertama itu ada dari dampak lingkungan. Peningkatan pariwisata itu bisa menyebabkan kerusakan pada lingkungan itu sendiri. Bisa terjadi polusi, kerusakan terumbu karang, dan deforestasi. Yang kedua, itu ada kebudayaan dan masyarakat lokal. Jadi, adanya adopsi budaya asing dan perubahan gaya hidup itu bisa mengancam keberlanjutan budaya dan tradisi masyarakat lokal. Yang ketiga, ada dari infrastruktur dan aksesibilitas. Beberapa daerah pariwisata itu masih sulit dijangkau dan infrastruktur itu masih kurang mendukung untuk mendukung peningkatan jumlah dari wisatawan. Yang keempat itu ada dari manajemen destinasi. Pengelolaan destinasi wisata yang buruk bisa mengakibatkan kelebihan kapasitas, kerumitan lalu lintas, dan kebersihan yang buruk. Dan yang kelima itu ada dari perizinan dan regulasi. Regulasi yang kompleks dan berubah-ubah itu bisa menghambat pertumbuhan industri pariwisata. Yang keenam ada dari ketidakpastian keamanan. Gangguan keamanan seperti bencana alam, konflik sosial, atau isu terorisme itu bisa mempengaruhi kunjungan wisatawan. Dan yang terakhir itu ada dari kualitas layanan. Kualitas layanan pariwisata termasuk akomodasi, transportasi, dan pelayanan mungkin masih belum konsisten. Yang pertama, norma sosial. Masih banyak warga asing atau bule di Bali yang melakukan tindakan tidak sopan kepada warga sekitar seperti berbicara kasar, berbicara dengan keras, lalu sampai berkelahi. Yang kedua ada norma lingkungan. Wisatawan asing di Bali masih banyak yang mengotori lingkungan, mencemari lingkungan, dan juga membuang sampah sembarangan. Yang ketiga ada norma agama dan budaya. Seperti yang kita lihat di media sosial, ada beberapa bule yang viral, yaitu memanjat pohon yang dianggap oleh warga sekitar atau warga Bali itu adalah pohon suci. Dan juga ada bule yang berfoto di patung-patung Hindu yang ada di Bali, yang itu dianggap suci juga. Lalu yang terakhir ada norma hukum, yaitu masih banyak bule yang melakukan vandalisme seperti mencoret-coret tembok, merusak fasilitas. Lalu juga ada bule yang mengendarai motor secara ugal-ugalan, tidak memakai helm, dan juga tidak mentaati peraturan lalu lintas. Adanya norma-norma dalam suatu destinasi wisata dapat memiliki dampak yang signifikan pada pengalaman wisatawan. Contohnya kepuasan wisatawan, perilaku wisatawan, kenyamanan dan keamanan wisatawan. Dampak adanya norma terhadap wisatawan dapat sangat beragam dan tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis norma, konteks budaya, dan preferensi individu wisatawan. Contoh adalah beberapa dampak potensial yang menarik wisatawan. Jika norma-norma di destinasi wisata sesuai dengan nilai dan harapan wisatawan, ini dapat membuat destinasi lebih menarik bagi mereka. Misalnya jika destinasi dikenal dengan keamanan, keramahan, dan toleransi,
itu dapat menarik wisatawan. Dan contoh yang mengurangi wisatawan sebaliknya, jika norma-norma di destinasi berkonflik dengan nilai atau preferensi wisatawan, ini bisa membuat mereka enggan datang. Misalnya, jika aturan atau norma sosial ketat menghalangi aktivitas yang diinginkan oleh wisatawan, ini dapat mengurangi minat mereka. Selanjutnya ada kualitas pengalaman. Norma-norma yang mendukung lingkungan yang aman dan ramah dapat meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Di sisi lain, norma-norma yang menciptakan ketidaknyamanan atau konflik dapat merusak pengalaman dan ulasan dan reputasi wisatawan sering berbagai pengalaman mereka dengan orang lain. Norma-norma yang positif dapat menyebabkan ulasan yang baik dan meningkatkan reputasi destinasi. Sebaliknya, norma yang negatif dapat merusak reputasi destinasi tersebut. Kesimpulannya, dampak norma terhadap wisatawan dapat bervariasi dan destinasi wisata harus mempertimbangkan norma-norma mereka dengan bijak untuk menciptakan lingkungan yang menarik dan ramah bagi pengunjung. Pemahaman yang baik tentang preferensi dan nilai-nilai target audiens wisatawan juga penting dalam pengelolaan destinasi. Bukan hanya sebagai daya tarik wisatawan, namun juga sebagai fondasi keberlanjutan industri pariwisata tersebut. Berikut saya akan menjelaskan betapa pentingnya norma dan budaya dalam sektor pariwisata. Yang pertama itu ada identitas dan uniknya destinasi, karena budaya setiap daerah atau negara memberikan keunikan tersendiri yang menarik perhatian wisatawan. Atraksi budaya seperti festival, upacara, musik, tarian, dan kuliner sering menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin mengalami pengalaman yang berbeda dari kehidupan sehari-hari mereka. Lalu ada juga interaksi dengan masyarakat lokal, yang mana norma memandu perilaku masyarakat lokal dan wisatawan. Memahami dan menghormati norma lokal memungkinkan wisatawan untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat dengan cara yang harmonis, membangun pengalaman yang lebih berkesan dan positif. Poin yang ketiga yaitu ada keberlanjutan pariwisata. Memahami dan menghormati budaya dan norma lokal dapat membantu dalam pelestarian budaya dan tradisi ketika wisatawan menghargai dan mendukung praktik tersebut. Lalu poin yang keempat ada persepsi budaya. Pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat membantu dalam pelestarian dan promosi tradisi dan budaya lokal. Hal ini bukan hanya bermanfaat untuk wisatawan, tetapi juga untuk komunitas lokal dan juga komunitas setempat. Lalu poin yang kelima ada interaksi harmonis, di mana pemahaman norma dan budaya setempat oleh wisatawan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan konflik. Ini memastikan bahwa wisatawan dapat berinteraksi dengan masyarakat lokal dengan cara yang saling menghormati. Dan poin yang terakhir adalah pengembangan ekonomi. Dengan menghargai dan mempromosikan budaya lokal, pariwisata dapat membantu meningkatkan pendapatan dan pekerjaan di komunikasi lokal. Norma yang diterapkan pada suatu destinasi wisata mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku wisatawan karena norma sosial, budaya, dan perilaku yang diterapkan pada suatu lokasi dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi wisatawan pada saat berkunjung ke destinasi tersebut. Berikut beberapa alasan mengapa norma daya tarik wisata memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku wisatawan. Yang pertama, kesesuaian budaya. Wisatawan seringkali harus menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan norma budaya dan sosial di destinasi yang mereka kunjungi. Hal ini meliputi cara berpakaian sesuai dengan tata krama setempat, menjunjung tinggi keyakinan dan tradisi agama, berperilaku sopan, serta sesuai dengan norma budaya dan sosial setempat. Selanjutnya yaitu ada etika lingkungan. Norma yang berkaitan dengan etika lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku wisatawan. Wisatawan wajib menjaga kebersihan, keindahan lingkungan, meminimalisirkan emisi karbon, serta mematuhi kebijakan pelestarian alam yang berlaku. Ini mencakup menjaga taman nasional, pantai, dan area alam lainnya agar tetap tidak tercemar. Interaksi dengan penduduk lokal. Hubungan wisatawan dengan penduduk lokal seringkali didasarkan pada norma sosial. Wisatawan diharapkan untuk berinteraksi dengan ramah, merespek kebudayaan setempat, dan menghormati adat istiadat. Ini dapat mencakup cara berbicara, bahasa tubuh, serta sikap terhadap penduduk lokal.
ada etika wisata bertanggung jawab. Semakin banyak tempat wisata mengedepankan etika wisata yang bertanggung jawab, yang mempengaruhi perilaku wisatawan dalam mendukung pelestarian lingkungan dan perkembangan berkelanjutan di destinasi yang mereka kunjungi, wisatawan dianjurkan untuk mendukung usaha-usaha pelestarian seperti meminimalisir penggunaan kantong plastik, memilih produk lokal, dan mengunjungi tempat-tempat yang menerapkan praktek berkelanjutan. Perilaku wisatawan yang sesuai dengan norma-norma lokal dan etika wisata bertanggung jawab adalah penting untuk menjaga hubungan yang positif antara wisatawan dan komunitas setempat, serta untuk melestarikan lingkungan dan budaya di destinasi tersebut. Meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap standar sosial, budaya, dan etika di destinasi wisata sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan mendukung perkembangan positif dalam industri pariwisata serta memastikan pengalaman positif bagi semua pihak yang terlibat.